podcast kita kali ini bersama kami podcast mahasiswa inspiratif. Selamat datang narasumber kita juga ini salah satu dari mahasiswa yang terpandai dari semester 4 ya. Betul. Silakan perkenalkan dari Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan dari Prodi Pendidikan Ilmu Islam semester 4. Jadi moto dari narasumber kita kali ini adalah tetap ada dan bermakna. Betul. Apa sih makna dari moto ini? Baik. Jadi adapun dari moto saya adalah saya berharap bahwasanya setiap kehadiran kita itu selalu ada dan bermakna. Nah, serta saya harap itu baik itu kesedihan maupun itu kebahagiaan itu semua ada pelajarannya. Betul. Jadi dari di sini juga Wawan ini sebagai wakil ketua. Betul. Apa sih kendala dari menjadi wakil ketua ini? Bagaimana kendalanya? Baik Kak, jadi pertanyaan yang menarik. Jadi kenapa ini ada kendala? Karena sebenarnya di sini saya fokus belajar. Iya. Kendala dalam topik hari ini saya merasa bahwasanya saya ini masih kurang Kak. Saya belum mampu untuk dapat mengontrol teman-teman saya, mengatur maupun mengarahkan teman-teman saya kepada sesuatu yang baik dalam hal ini sebagai wakil ketua. Tapi kenapa bukan sekalian ketua gitu? Oh baik Kak. Jadi saya di sini berpikir bahwasanya sesuatu yang besar itu dimulai dalam kecil. Oh, Nah. jadi sesuatu yang besar itu Dimulai dari lantai. Betul. Jadi di sini juga banyak sekali organisasi yang Wawan gabung dari Porkim, dari FDM, NB, dan HMPS dan sebagainya. Bagaimana sih bagaimana Wawan ini melatar belakangi kenapa terlalu banyak gitu? Apakah tidak terlalu tidak mengganggu aktivitas kuliahnya gitu? Baik Kak, jadi seperti semua yang dari ada arah, setiap tempat itu adalah sekolah. Oh. Nah jadi bagi saya organisasi itu adalah sebuah tempat untuk kita belajar. Jadi kita tidak hanya fokus pada satu tempat, namun kita cari sebanyak pengalaman. Dan serta kenapa saya dapat memilih organisasi, karena saya berharap bahwasanya apa yang saya proteskan hari ini akan berdampak positif kepada kedepannya. Terus bagaimana sih Wawan ini bagaimana caranya membawa dari organisasi ke FII atau yang ke LDM, bagaimana cara membawa di lingkungannya kan berbeda-beda gitu. Ya, mungkin bagi saya maupun kepada teman-teman yang lain, bagaimana cara kita membawa itu kita kembalikan dulu ke diri kita. Apakah diri kita ini mampu dengan situasi atau tidak? Ketika tidak, maka teman-teman perlu memahami dulu kepada dirinya bahwasanya kita selalu berpikir positif. Namun ketika teman-teman sudah dapat berbaur, maka teman-teman harus selalu senantiasa berdampak dan memberikan kontribusi kepada sosial kita. Jadi berdampak maksudnya bagaimana itu? Nah, berdampak di sini adalah kita memberikan sesuatu positif kepada orang-orang di organisasi. Di lingkungan kita. Betul. Jadi juga bagaimana sih motivasi? Oh iya, ini kan juga ada motivasi prestasi lomba. Betul kan? Berapa lomba yang pernah diikuti pada saat mahasiswa? Baik, Tidak banyak ya? tidak terlalu banyak juga, namun tidak terlalu sedikit juga. Iya. Jadi di sini saya perkirakan itu kurang lebih dari 7 lomba. Jadi baik itu dari segi akademik maupun dari akademik sebenarnya meskipun ada sedikit menarik. Bagaimana sih motivasinya? Wawan ini mau butuh juga motivasi atau dorongan atau mental yang kuat kalau ikut berlomba gitu. Jadi saya berharap bahwasanya dalam setiap yang saya lakukan dalam perlombaan itu untuk kepada diri saya, bahkan terkhususnya kepada orang tua saya. Nah, seperti itu. Lomba apa yang menurut Wawan
sangat menentang di berbagai banyaknya lomba. Jadi yang paling saya pilih itu adalah lomba menulis. Ya, Menulis. Kenapa? karena ini masalah bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya. Karena dalam sebuah pedoman penulisan yang saya pelajari itu adalah kita selalu senantiasa menulis dengan dengan naskah dan dari itu kita pertanggungjawabkan. Maka setiap yang saya tulis itu pasti bersumber dari misalkan bacaan maupun dari ide dan gagasannya. Oh, jadi itu menentang kita karena itu adalah kita bawa tulisan orang lain gitu. Iya, Kembali, betul. apakah itu kita bawa dari apa kayak harus jujur gitu loh. Betul betul. Nah, selanjutnya Wawan, kita akan kan kita tahu organisasi ini kan sangat berpengaruh dengan minatnya organisasi berpengaruh sekali dengan media yang sekarang ini berkembang gitu. Betul. Jadi mahasiswa yang sekarang ini kebanyakan dari kayak tidak minat dari organisasi karena terpengaruh dari media. Bagaimana tuh Wawan untuk berikan pesan dari teman-teman kita untuk bermotivasi gitu, untuk belajar berorganisasi. Oke. Jadi mungkin untuk saya sendiri yang merasakan maupun kepada teman-teman yang lain bahwasanya memang di era disrupsi saat ini atau era serba perkembangan teknologi mengakibatkan kita mengalami seperti kemunduran. Dalam hal ini saya jelaskan bahwasanya kita hari ini merupakan orang-orang yang terkadang fokus pada menggunakan HP, fokus pada teknologi yang lainnya, serta kita melupakan salah satu aspek terpenting, yakni apa? Yakni bagaimana cara kita untuk berproses, mengembangkan diri, khususnya dalam hal ini mengambil sebuah keputusan untuk berprestasi. Maka dari itu saya mengambil keputusan bahwasanya ketika teman-teman hanya fokus kepada hal-hal yang tidak terlalu berat, maka teman-teman sejatinya salah membuat sebuah keputusan yang kurang baik. Karena kenapa? Proses yang berat itu akan menghasilkan sebuah keberhasilan. Namun ketika proses itu tidak dilakukan dengan berat, misalkan kita hanya fokus pada kenyamanan, maka kita akan menanggung resiko ke depannya. Nah, itu yang sekarang juga dari tantangan kita ya sebagai mahasiswa yang milenial, karena tidak mau bersusah-susah gitu. Betul ya. Langsung mau sukses aja. Langsung bisa. Betul. Iya. Jadi kita tutup podcast ini dengan cara tagline. Apakah Ya. Wawan ini punya tagline? Saya memberikan tagline tadi. Iya. Jadi ketika saya bilang mahasiswa inspiratif, pasti Pasti inspiratif. inspiratif. Kita coba? Oke. Sekali mahasiswa inspiratif. Bagaimana Jaya? Oh iya, jadi mahasiswa inspiratif pasti inspiratif. Oke, kita sama-sama ya. Oke, mahasiswa inspiratif. Pasti. Oke, kita lihat. Oke, gitu. Oke, mahasiswa inspiratif Mahasiswa inspiratif. pasti inspiratif. Terima kasih.